wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang saya hormati Ibu Gustati sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintah. Baiklah, ada pula pembahasan materi kita pada hari ini, yaitu tentang organisasi sektor publik. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator, Putri Nanda Fadila, dengan NIM 2101072080, dan rekan saya. Saya Victor Swandi dengan NIM 2101072062. Ada pula pembahasan materi kita pada hari ini, yang pertama tentang definisi organisasi sektor publik, yang kedua karakteristik organisasi sektor publik, yang ketiga perbedaan organisasi sektor publik dan swasta, yang keempat tujuan organisasi sektor publik, yang kelima lingkungan dalam organisasi sektor publik, yang keenam ruang lingkup organisasi sektor publik, yang ketujuh, pemerintahan sebagai organisasi sektor publik terbesar. Baiklah, materi pertama yang akan dibahas oleh rekan saya, kepada Victor, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi pertama itu definisi organisasi sektor publik. Sebelum membahas tentang pengertian organisasi sektor publik, terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian dari organisasi dan sektor publik. Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani, orga, yang berarti alat. Dalam pengertian umum, organisasi dapat dipahami sebagai alat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Sedangkan sektor publik sering dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Jadi organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena orientasinya pada kepentingan publik, maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Contoh sektor publik adalah bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi. Oleh karena area sektor publik sangat luas, maka dalam penyelenggaranya sering diserahkan ke pasar. Namun pemerintah tetap mengawasinya dengan sejumlah regulasi. Selanjutnya, materi yang kedua itu karakteristik organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada tujuan, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani. Yang kedua, ada aktivitas, yaitu pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan. Yang ketiga, ada sumber pembiayaan, yaitu berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan distribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Yang keempat itu pola pertanggungjawaban, yaitu bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kelima itu penyusunan anggaran, yaitu dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat, dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat, itu di DPR, DPD, dan DPRD. Keenam itu ada stockholder, yaitu dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF itu International Monetary Fund, dan ADB Asian Development Bank,
Dan PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan UNDP yaitu United Nation Development Program, dan yang terakhir itu USAID itu dan pemerintahan luar negeri. Selanjutnya materi ketiga itu perbedaan organisasi sektor publik dan swasta. Dari segi tujuan organisasi sektor publik yaitu non-profit motif, lebih tujuan untuk memberikan pelayanan publik. Lalu sektor swasta itu profit motif, yaitu tujuan utamanya untuk menghasilkan laba. Dari segi sumber pendanaan, sektor publik itu dari pajak, retribusi, hutang, obligasi, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, dan penjualan aset negara. Lalu sektor swasta itu pembiayaan internalnya dari modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Lalu pembiayaan eksternalnya itu dari utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Dari segi pertanggungjawaban, sektor publik kepada masyarakat dan parlemen seperti DPR dan DPRD. Lalu sektor swasta kepada pemegang saham dan kreditor. Dari segi sektor organisasi, sektor publik itu birokratis, kaku, dan hierarkis. Karena sektor swasta itu lebih fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, seperti akunting, dan sektor swasta menggunakan aktuarial accounting. Baiklah, segitu dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vito. Selanjutnya, materi yang keempat yang saya akan menjelaskan yaitu tentang tujuan organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan. Yang pertama ada kesejahteraan rakyat, karena pada hakikatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan. Yang kedua ada kualitas pelayanan umum atau publik di berbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan, terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah, dan memuaskan. Yang ketiga, ada budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakatnya, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya. Materi yang kelima ada lingkungan dalam organisasi sektor publik. Lingkungan dalam organisasi sektor publik yang pertama ada lingkungan otorisasi. Artinya, untuk melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus mendapatkan izin atau kegalitas. Yang kedua yaitu sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan otorisasi tersebut. Yaitu misalnya dalam pengajuan anggaran kepada DPR untuk mendapatkan pembahasan atas suatu rencana kegiatan pemerintah, ini merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun kapasitas organisasi dan kemampuan operasionalnya. Yang ketiga, ada proses penciptaan nilai dalam organisasi publik, bukan didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar. Selanjutnya, materi yang keenam ada ruang lingkup organisasi sektor publik. Jadi, ruang lingkup organisasi sektor publik ini ada 3, yaitu yang pertama bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif. Yang kedua, sektor publik menyerap banyak tenaga kerja. Yang ketiga, faktor lingkungan yang mempengaruhi. Faktor lingkungan yang mempengaruhi ini mempunyai 4 faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini yang meliputi yaitu yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tenaga kerja, nilai tukar mata uang, infrastruktur, dan pertumbuhan pendapatan per kapita.
Yang kedua ada faktor politik, yaitu yang meliputi hubungan negara dan masyarakat, legitimasi pemerintah, tipe rezim yang berkuasa, ideologi negara, elit politik dan massa, jaringan internasional dan kelembagaan. Yang ketiga ada faktor kultural. Jadi faktor kultural ini yang meliputi keragaman suku, ras, agama, bahasa, dan budaya. Yang kedua sistem nilai di masyarakat, historis, sosiologi masyarakat, karakteristik masyarakat, dan terakhir tingkat pendidikan. Yang keempat ada faktor demografi, yaitu yang meliputi pertumbuhan penduduk, struktur usia penduduk, migrasi, tingkat kesehatan. Yang ketujuh yaitu ada pemerintahan sebagai organisasi sektor publik. Pemerintahan sebagai organisasi sektor publik terbesar yang pertama ada untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena adanya perbedaan agama maupun suku. Yang kedua, untuk melindungi hak dan kemerdekaan masyarakat dengan menetapkan peraturan perundangan yang kuat dan jelas. Yang ketiga ada untuk menjamin bahwa public goods and service disediakan dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jika membeli dari perusahaan swasta. Misalnya perusahaan transportasi, rumah sakit, sekolah, dan perusahaan jasa lainnya yang menyediakan layanan yang serupa. Yang keempat, untuk menjamin bahwa pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, perlindungan hukum dapat disediakan untuk masyarakat secara adil dan merata tanpa memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayarnya. Yang kelima yaitu untuk menjamin bahwa pelayanan publik, yaitu tertentu ditempatkan pada wilayah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, misalnya museum, perpustakaan, tempat parkir, dan sebagainya. Baiklah, itulah materi kelompok 1 tentang organisasi sektor publik. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.